Oke, selamat siang. Hari ini kita masuk pertemuan ke-13 mengenai perancangan dan implementasi basis data menggunakan DB Designer. Oke, bagi seorang pemula, untuk bekerja dengan menggunakan basis data MySQL memang agak sedikit sulit. Hal ini dikarenakan MySQL tidak menyertakan antarmuka untuk mendesain dan membuat sebuah basis data ataupun melihat isi basis data. Karena biasanya umumnya MySQL ini masih secara manual menggunakan command prompt. Oke, kalau sebelumnya kalian membuat database via command prompt itu kalian harus memasukkan sejumlah perintah MySQL untuk dapat membuat database. Dengan menggunakan DB Designer ini, kalian tinggal klik drag and drop, maka sudah jadi sebuah database yang isinya sesuai dengan table-table yang kalian ingin buat. Oke. Saat ini sudah banyak yang menyediakan layanan antarmuka dengan menggunakan GUI, atau biasa disebut dengan Graphical User Interface, untuk mempermudah dalam membuat database, dan salah satu aplikasi antarmuka tersebut dikembangkan oleh Fabforce.net yang diberi nama DB Designer. Jadi si DB Designer ini adalah produk dari Fabforce.net ya. Oke. Selanjutnya aplikasi DB Designer ini sifatnya masih open source atau gratis sehingga masih dapat diunduh dan digunakan secara gratis atau tidak berbayar. Kesan pertama ketika kalian mencoba aplikasi ini terlihat cukup mudah digunakan karena memungkinkan untuk melakukan drag and drop untuk hampir di setiap menunya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, perbedaannya antara command prompt, kalian harus memasukkan sejumlah perintah, sedangkan untuk DB Designer, kalian tinggal klik, maka jadilah sebuah desain database. Oke, selanjutnya, secara fungsi, DB Designer ini menawarkan fitur yang tidak jauh berbeda dengan aplikasi desain basis data sejenisnya. Seperti kalau kalian pernah dengar yang namanya Workbench, itu dikembangkan oleh Sun System, dan ada Navigate yang masih berbayar. Oke. Kekurangan aplikasi ini belum memiliki menu untuk menambahkan pemrograman secara store prosedur. Hal ini cukup disayangkan mengingat metode pengerjaan program yang saat ini sudah berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Selain itu, biasanya pengguna juga mengalami kesulitan untuk mencari topik-topik mengenai aplikasi DB Designer ini di forum-forum internet. Oke, kesulitan mencari info mengenai DB Designer. Oke. Selanjutnya keunggulan dari aplikasi ini terletak pada engine-nya yang sudah dapat membaca basis data selain MySQL, seperti Oracle. Oke, Oracle juga sifatnya masih open source ya. Kemudian ada MSQL, dan basis data lain yang menggunakan koneksi ODBC atau Open Database Connectivity. Untuk biasanya nanti dilakukan reverse terlebih dahulu sehingga nanti kalian memiliki database atau basis data dengan model MySQL. Oke, itu tadi kurang lebih kelebihan dan kekurangan dari DB Designer. Selanjutnya kita masuk ke perancangan dan implementasi basis data menggunakan MySQL pada DB Designer. Oke. Terlebih dahulu kalian install DB Designer-nya. Kalau sudah diinstal, kalian aktifkan DB Designer-nya, DB Designer versi 4. Ketika kalian sudah aktifkan, ini adalah tampilan awal dari jendela DB Designer ya. Kalian tinggal close tip window aja. Oke. Selanjutnya saya bagi dua untuk jendelanya supaya kita bisa melihat langkah-langkah pada slide dan juga bisa mengaplikasikan secara langsung pada DB Designer. Oke. Selanjutnya ini adalah tampilan jendela
kerja dari DB Designer. Area putih ini adalah page area dari DB Designer, tempat kalian merancang table-table untuk database yang akan kalian buat. Oke, selanjutnya kalian diminta untuk menggunakan komponen table dan relasi. Ya, terlebih dahulu sebelum kalian membuat relasi, kalian harus membuat komponen tabelnya. Komponen table ini sendiri ada pada toolbar yang ada di sebelah kiri kalian. Kalian pilih yang gambar kotak-kotak, di sini namanya adalah new table. Kalian klik, kemudian kalian drag pada page area yang putih ini. Kalau sudah, maka akan tampil table 01. Nah, kalian diminta untuk menambahkan field atau kolom pada table 01 ini, dan table 01 ini nanti diganti dengan nama table faktur. Caranya gimana? Kalian klik kanan, kemudian pilih edit object. Oke, maka akan tampil table editor table 01. Ya, pada table editor ini kalian dapat merubah nama tabelnya, menambahkan kolom, menambahkan tipe datanya serta size dari kolom yang akan kalian buat, kemudian nanti menambahkan indeks atau kunci dari table yang akan kalian buat. Oke, selanjutnya kalian diminta untuk merubah table 01 diganti dengan nama table faktur. Oke. Kalian ganti aja, hapus faktur. Selanjutnya, kalian diminta untuk menambahkan dua field, NVAC dan tanggal. Kalian masukin di kolom name-nya, NVAC. Kemudian tipe datanya adalah chart. Size-nya 4. Kemudian checklist ini kalian hilangkan. Selanjutnya, tambahkan field tanggal. Oke, kemudian tipe datanya adalah date. Oke, kemudian checklist-nya kalian hilangkan. Kalau sudah, di sini sudah cukup jelas primary key-nya adalah NVAC. Kalau sudah, kalian klik tombol checklist. Ya. Oke, maka akan tampil pada page area table faktur yang tadi sudah kalian buat beserta dengan nama kolom dan tipe data yang sudah tadi kalian buat. Selanjutnya, kalian diminta menambahkan dua table. Table yang pertama dengan nama table barang, kemudian yang selanjutnya adalah table langganan. Perintahnya masih sama seperti kalian membuat table faktur dengan menggunakan new table. Oke, komponen tabelnya kalian klik dan drag ke page area. Ada table 02, kemudian pilih edit object. Kalian ganti dengan nama table barang. Selanjutnya, tambahkan kolom N barang. Kemudian, tipe datanya chart. Size-nya 4. Ya, checklist-nya dihilangkan. Kemudian field kedua adalah NMBRG. NMBRG, kemudian tipe datanya chart. Size-nya 20. Checklist-nya dihilangkan. Kemudian, kalian tinggal tap-tap aja untuk menghilangkan checklist-nya ya. Oke, selanjutnya HRG. Tipe datanya double. Hilangkan checklist-nya, kemudian kalau sudah, kalian klik tombol checklist, maka sudah ada table barang yang kedua ya.
Selanjutnya kita bikin tabel yang ketiga, tabel langganan. Kalian klik kanan, edit objek, lakukan langkah-langkah yang sama seperti membuat tabel faktur dan barang, rubah dengan nama tabel langganan. Kemudian, field yang pertama ada NLGN, tipe datanya chart, size-nya 4, hilangkan checklist-nya, kemudian kolom kedua NMLGN, tipe datanya chart, size-nya 20, hilangkan checklist-nya, kemudian yang ketiga KTLGN, tipe datanya masih sama, size-nya 20, hilangkan checklist-nya, kalau sudah kalian klik tombol checklist. Nah, selanjutnya, kalian diminta untuk memasukkan relasi antar tabel dari tabel faktur, barang, dan langganan yang sudah kalian buat. Untuk relasi yang pertama adalah relasi one to many dengan cara mengklik komponen one to many relation pada pada toolbar yang ada sebelah kiri kalian, yang ini. Oke, new 1.2n ya. Oke, one to many. Klik dari tabel langganan ke tabel faktur. Oke. Selanjutnya, maka muncul relasi yang menghubungkan kedua tabel tersebut dan dihubungkan dengan foreign key NLGN pada tabel faktur. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan relasi yang kedua, yaitu relasi dari tabel faktur ke tabel barang. Oke, relasinya many to many. Oke, dengan menggunakan toolbar many to many yang ini ya. Oke. Selanjutnya kalian klik dari tabel faktur ke tabel barang. Maka akan muncul tabel baru dengan nama faktur has barang ya. Oke, selanjutnya kalian diperintahkan untuk mengganti nama faktur has barang ini dengan nama tabel baru, yaitu menjadi tabel transaksi yang ini dan menambahkan field quantity dan harga transaksi. Oke, caranya kalian tinggal double klik aja. Oke, kemudian diganti dengan transaksi. Kemudian kalian tambahkan quantity, tipe datanya integer, checklistnya dihilangkan. Selanjutnya tambahkan HRG trend. Tipe datanya double. Oke. Selanjutnya kalau sudah kalian oke. Maka tabel faktur has barang tadi sudah berubah menjadi tabel transaksi dengan tambahan field atau kolom quantity dan juga harga transaksi. Oke, selanjutnya kalian diminta untuk mengekspor hasil rancangan database ke dalam database menggunakan database synchronization. Oke, database yang digunakan pada contoh kali ini adalah menggunakan MySQL. Sebelum melakukan sinkronisasi, kita perlu membuat koneksi ke database MySQL terlebih dahulu. Jika remote connection dengan menggunakan root diperbolehkan, maka gunakan user sebagai root.
Jika tidak, maka kalian butuh untuk membuat user baru terlebih dahulu dengan nama user DB owner. Ya, berhubung kalian bisa menggunakan root, saya rasa kalian tidak perlu membuat user baru dengan DB owner. Jadi, kalian abaikan langkah-langkah membuat user yang ini. Sebelumnya sudah pernah saya bahas dan sudah pernah saya kasih contoh bagaimana membuat user dan membuat batasan atau hak akses untuk user tersebut. Ya, jadi kalian cukup masuk ke MySQL via command prompt. Ya, setelah masuk ke sini, kalian buat database baru dengan nama DB penjualan. Tapi masih di dalam root, bukan di user baru ya. Oke, caranya bagaimana? Kalian masuk ke command prompt, aktifin command prompt-nya. Oke, sebelum kalian aktifkan MySQL-nya, terlebih dahulu kalian aktifkan exam kalian. Oke, aktifkan Apache dan MySQL. Kalau sudah, kalian masuk ke command prompt. Oke, untuk mengaktifkan MySQL, terlebih dahulu kalian masuk ke folder MySQL kalian via command prompt. Caranya, cd spasi c.2 \exam /mysql /bin. Kemudian di enter. Oke, maka kalian sudah masuk ke dalam folder exam mysql bin. Selanjutnya, kita mau aktifin MySQL. Untuk mengaktifkan MySQL, kalian ketikin MySQL spasi -u spasi root, karena kita tadi diminta untuk masuk sebagai usernya adalah root, kemudian -p untuk passwordnya. Umumnya kalau untuk password root dikosongkan saja, kemudian kalian enter, maka kalian sudah masuk ke MySQL kalian. Oke, selanjutnya kalian diminta tadi untuk membuat database dengan nama DB penjualan, ya. Berarti kalian gunakan perintah MySQL create database DB penjualan. Jangan lupa titik koma, enter. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke DB Designer, ya. Berarti kalian sudah memiliki database dengan nama DB penjualan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke DB Designer. Di sini kalian diperintahkan untuk mengekspor tabel hasil rancangan ke server database. Untuk mengekspor tabel ke server database bisa dilakukan dari menu, kita tutup dulu command prompt-nya, dari menu database, kemudian pilih database synchronization yang ada pada DB Designer kalian. Oke, selanjutnya tampil jendela Select Database Connection. Pada jendela ini, kalian diminta untuk memilih MySQL, kemudian klik New Database Connection. Maka akan tampil kembali Database Connector Editor. Ya. Selanjutnya kalian diminta untuk memasukkan connection name-nya dengan nama MySQL. Oke, kemudian hostname-nya adalah localhost. Selanjutnya, nama database yang tadi sudah kalian buat adalah DB penjualan.
Username-nya, karena tadi kalian tidak membuat username baru dengan nama DBO, maka kalian gunakan root. Kalian membuat database DB penjualan tadi di root ya, usernya. Passwordnya dikosongkan saja, karena root itu passwordnya kan kosong kan ketika kalian masuk. Kalau sudah di OK, maka di sini terlihat jelas, pastikan kembali connection-nya adalah MySQL, username-nya adalah root, password-nya kosong. Karena memang tadi kalian root-nya tidak dikasih password. Kalau sudah, klik connect untuk koneksi ke MySQL. Ya, klik connect. Maka akan tampil jendela database synchronization. Ya, oke. Selanjutnya, pada jendela ini kalian diminta untuk mengeksekusi sinkronisasi. Pastikan MySQL, apply, don't delete, execute standard, kemudian baru kalian execute. Oke, kalau sudah, tampilannya sudah seperti ini, ya. Kalau sudah, kalian close saja. Nah, untuk melihat apakah rancangan database kalian sudah dihubungkan dengan database yang ada pada MySQL, kalian bisa cek di MySQL kalian, ya. Di sini kalian bisa use database. Nama database-nya adalah DB penjualan. Oke, setelah itu kita mau cek, kalau tadi di MySQL kalian kan hanya membuat database DB penjualan tanpa memasukkan tabel-tabel dan juga field untuk database DB penjualan. Karena tadi sudah dikoneksikan via DB Designer, seharusnya di dalam DB penjualan ini sudah ada ketiga tabel yang sudah kalian buat, yaitu tabel faktur, barang, dan langganan. Nah, untuk melihatnya, kalian masuk dengan perintah show table. Error karena kurang W ya. Show table. Show table, kemudian di enter. Oke. Ini tadi hasil koneksi antara DB Designer dan MySQL kalian. Sehingga di dalam database DB penjualan kalian ada tiga tabel yang sudah kalian buat ditambah dengan tabel tambahan yaitu tabel transaksi. Oke. Dengan adanya keempat tabel yang sudah kalian buat tadi, berarti kalian sudah berhasil mengkoneksikan DB Designer dengan MySQL kalian. Selanjutnya, oke, ada tugas. Tugas latihan kalian diminta, sebenarnya tugasnya ada 2. Tapi saya kasih satu latihan aja, ya. Untuk mengingat kembali tadi yang sudah saya kasih, kalian diminta untuk membahas sebuah perusahaan yang melayani pemesanan barang atau produk umum, memerlukan sebuah program aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan data produk beserta suppliernya, dan juga berfungsi untuk mencatat transaksi pemesanan produk dari customer. Berarti dari perintah ini, kalian sudah dapat gambaran, kalian diminta untuk membuat sebuah rancangan database, ya, rancangan database untuk program aplikasi, ya. Nah, rancangan database tersebut kalian buat dengan menggunakan DB Designer, kemudian nanti diekspor hasilnya ke server MySQL seperti yang tadi sudah saya contohkan. Fungsinya untuk memenuhi keinginan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau berdasarkan dari perintahnya, di sini sudah cukup jelas kira-kira
tabel apa saja yang dibutuhkan. Kalian baca kembali, berfungsi untuk menyimpan data produk berarti harus ada tabel data produk, ya. Tabel produk, tabel supplier, kemudian tabel transaksi pemesanan, kemudian tabel customer, ya. Setiap produk yang dipesan akan dikirim ke customer. Oke, ini tugasnya. Kalian diminta untuk merancang sebuah database dengan menggunakan DB Designer, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Kemudian nanti kalian kirimkan untuk nanti nilainya saya tambahkan sebagai nilai tugas, ya. Sampai di sini saya harap cukup dimengerti. Tugas dikumpulkan sampai mata kuliah ini selesai. Saya tunggu sampai jam 15.50 ya. Yang tidak mengumpulkan berarti tidak mendapatkan nilai tugas. Oke, sampai di sini saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat sore.